Tidak ada seorang pun yang berencana untuk dilahirkan memiliki keterbatasan atau disabilitas dalam hidup. Namun, jika pun ada di antara kita yang mengalaminya, jangan putus harapan ataupun menyerah. Dalam Good News program dengan topik hari ini memahami disabilitas, kita akan belajar dari seorang narasumber, Ratnawati Sutejo, seorang pendiri dari Rumah Inspirasi Precious One dan Precious Family. Menariknya dalam Rumah Inspirasi ini, Ratnawati mempekerjakan karyawan yang memiliki keterbatasan fisik. Mendirikan Rumah Inspirasi di tahun 2004 dengan beberapa karyawan tunarungu merupakan suatu hal yang luar biasa. Rumah Inspirasi ini memproduksi barang-barang seperti tas, dompet, boneka, dan kerajinan tangan lainnya yang unik. Kualitasnya juga tidak kalah dengan produksi dari orang yang tidak mengalami disabilitas. Penasaran kan mau mengenal dunia teman-teman disabilitas? Jangan kemana-mana, saksikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Ya, jadi saya Ratnawati Sutejo, saya pendiri Precious Family, pelayanan buat orang tua dan anak yang berkebutuhan khusus, dan juga merintis Precious One, yaitu sebuah komunitas workshop di mana semuanya orang-orang disabilitas yang bekerja. Jadi kita ciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Jadi bermula ketika dulunya saya sibuk kerja, terus tahun 2001 saya sakit nggak bisa apa-apa. 2 bulan. Sakit apa itu? Hepatitis A. Oke. Ya, secara vonis dokter ya oke, sehat, bisa sembuh. Tapi masalahnya SGOT, SGBT saya angkanya 2000. Wih, normalnya berapa itu? Di bawah 100. Waduh. Oke. Dan waktu itu dokter saya langsung khawatir dan dicek virus, ya puji Tuhan virusnya A. Dan akhirnya saya harus istirahat total selama 2 bulan. Dan di situ saya merasa bahwa saya memiliki anggota tubuh lengkap, tapi hari itu saya nggak bisa melakukan apapun. Jadi Anda merasa disabilitas waktu Ya, saya merasa bahwa hidup saya nggak berguna. Hmm. Dan waktu itu akhirnya Tuhan kasih saya visi yang selama ini saya nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya berpikir gimana teman-teman disabilitas, mereka punya telinga, tangan, kaki nempel tapi nggak bisa dipakai. Pasti merasa tidak berguna hidupnya. Dan akhirnya dari situ saya bernasar sama Tuhan. Ketika saya diberi kesempatan Tuhan hidup lebih lama, saya pengen bergaul, menyelami dunia disabilitas lebih dalam. Nah, ini barang-barang yang dibawa hari ini menarik ya. Jadi ini semua dibuat dari kertas. Jadi ini paper quilling ya, tapi 4 dimensi yang buat orang dewasa. Jadi workshop kita semua adalah orang-orang usia produktif. Jadi bukan anak-anak. Oke. Mereka, maaf nih kalau saya boleh tanyakan, disabilitasnya apa? Apakah mereka keterbelakangan mental atau silakan? Jadi kalau yang ini workshop kami Precious One itu lebih dominan dengan orang-orang tunarungu atau tuli kita sekarang sebutnya. Jadi mereka yang nggak bisa dengar. Jadi kita latih mereka untuk bisa bikin karya dan karyanya itu orang beli udah bukan lagi belas kasihan. Tapi karena sebuah rasa bangga, sebuah apresiasi. Karena bagus. Betul. Ini bagus banget ini. Betul. Boleh tahu ini dijual dengan harga berapa? Ini 250.000. Nice. Ini Dan hadiah yang bagus banget ini. ini kan kita sudah sampai ke pejabat, menteri sudah dapat produk ini. Ya. Pembuatannya berapa jam ya? Kalau misalnya Kebetulan tim kami udah cukup mahir, saya sendiri sekarang sudah tidak bisa. Walaupun saya dulu yang belajar. Dulu yang ngajarin. Jadi buat mereka mengerjakan ini sekitar mungkin 3 jam. Oke. Ada berapa orang dalam timnya? Jadi untuk yang Precious One sendiri ini kita saat ini ada 19 orang yang produksi untuk memenuhi pesanan dari perusahaan dan juga retail. Dan kami sudah mulai tahun ini membantu orang-orang disabilitas di berbagai daerah yang punya karya yang keren. Ratna, 14 tahun nih ya melayani di Precious One. Tentunya ada banyak suka duka dong ya. Bisa diceritakan nggak suka dukanya seperti apa? Sukanya dulu ya. Ya. Sukanya tuh melihat perubahan dari hidup teman-teman disabilitas itu sendiri ya. Gimana dulunya yang nggak punya pengharapan untuk bekerja, tapi hari ini mereka bisa bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Oh, sampai bisa menghidupi keluarga mereka. Puji Tuhan. Rata-rata penghasilan mereka sampai level UMR ke atas gitu atau Ada bagaimana? yang UMR, ada yang di bawah. Karena kan Wow. tingkat kemampuan mereka berbeda-beda. Jadi itu istilahnya mengembalikan
kehormatan harga diri Betul. mereka ya. Ya, karena Wow. memang kita punya visi itu gitu. Jadi ini dari yang Precious One. Kalau dari Precious Family sendiri sukanya adalah melihat perubahan dari orang tua yang dulunya merasa malu, merasa nggak terima, Terkutuk ya mungkin ya, merasa bersalah dan Mm-mm. merasa aduh anak saya kok seperti ini. Tapi ketika ada di komunitas Precious Family ini, mereka bisa akhirnya berkata bahwa anak saya itu anugerah Tuhan dan dia pun adalah ada salah satu ketua kami yang sampai akhirnya mengeluarkan statement begini, anak saya pun bagian dari tubuh Kristus. Karena apa? Karena anaknya memang kondisinya bangun gak bisa, ngomong gak bisa gitu. Tapi dulunya dia juga gak siap. Gak ada yang siap, tapi hari ini dia bisa bangga dan sangat bersyukur dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dukanya itu adalah ketika kita ketemu orang-orang disabilitas yang di Precious One ini dan kita kasih tahu bahwa ini salah dan dia nggak percaya. Maksudnya orangnya sendiri atau keluarganya? Orang tua dan keluarganya. Tadi di awal saya katakan tidak ada satu orang pun yang mau lahir dalam kondisi seperti ini. Betul. Ataupun memiliki anak. Iya. Nah, perlu dipersiapkan orang-orang yang memang sudah terlanjur memiliki anak-anak seperti ini. Iya. Nah, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mereka nomor satu bisa menerima? Ini dulu nomor satu, silakan. Jadi saya ketemu banyak banget orang tua ya. Di situ yang membuat saya mulai terbuka. Betapa susahnya, betapa tantangan besarnya orang tua yang punya anak seperti ini. Mereka merasa depresi, merasa bersalah gitu. Dan tapi di sisi lain saya juga sempat tanya sama Tuhan, kenapa ya ada satu keluarga punya anak dua lagi. Dua-duanya disabilitas. Khusus. Jadi saya kadang Tuhan saya nggak habis pikir nih, nggak bisa ngerti gitu. Tapi ada satu ayat firman di Yohanes 9 yang berkata ketika murid Yesus bertanya kepada gurunya, salah siapakah ini? Tapi Tuhan menjawab, bukan salah anak ini, bukan salah orang tuanya, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pesan saya buat semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pertama, mengerti rencana Tuhan. Bahwa pasti ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Bayangkan di antara semua ibarat kata keluarga di dunia ini. Mungkin kenapa kok keluarga Anda yang dipercayakan. Berarti ini spesial banget gitu loh. Berarti kalian keluarga spesial, anak kalian pun spesial. Tanamkan di dalam diri kita bahwa ini sebuah anugerah yang Tuhan percayakan. Dan percaya kasih karunia Tuhan pasti cukup. Jadi untuk menerima, mengerti dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk percaya. Yang kedua, stop menyalahkan diri. Itu nggak akan ada habisnya. Atau saling menyalahkan di suami istri. Saling marah, itu saling menyalahkan, terus juga ya belum lagi hati itu penuh dengan satu tuduhan ya, bukan cuma dari pihak keluarga, keluarga dekat atau mungkin saudara yang lain, bahkan masyarakat, ya kan, tetangga dan segala macam. Dicibir. Betul. Itu sakit sekali ya. Jadi jaga hati kita. Jadi kita sebagai orang tua harus, oke, saya nggak akan buka celah, saya nggak akan memberi kesempatan untuk kata-kata negatif masuk di dalam diri saya. Jadi menerimanya ini dulu ya. Oke. Buat semua pemirsa di rumah, kita mau sama-sama tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa setiap orang disabilitas itu berharga di mata Tuhan. Dan kita juga harus mulai peduli kepada kehidupan mereka karena siapapun di antara kita pasti tidak akan ingin ada di kondisi mereka. Tapi ketika hari ini kita diberikan anugerah Tuhan, anggota tubuh yang sehat dan normal, kita mau sama-sama memahami hidup mereka dengan menerima mereka, memberi kesempatan kepada mereka, dan membangun kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.